Ini namanya nail powder. Nah, jadi nail powder ini fungsinya adalah untuk menjahit jarum. Nah, sekarang ini nail powder seperti ini. Ini ada kuncinya. Ini udah agak ini ya. Coba yang ini ada nggak? Ini bawa 2 tadi. Nah, kemudian ada pinset 2. Yang satu adalah anatomi. Nah, kalau anatomi tidak ada giginya ujungnya. Nah, kalau ini silurgi. Nah, kalau silurgi ini ada giginya. Itu bedanya antara pinset anatomi dengan pinset silurgi. Ini harus dibersihin yang ini nanti dicuci pakai itu bekas kemarin kayaknya. Praktek pasang nggak diberesin nggak dicuci lagi nanti cepat rusak. Nah, kemudian ada gunting benang. Nah, perhatikan untuk gunting benang. Ini pada bagian yang satunya itu ada lekukan. Kelihatan nggak? Nah, lekukan ini adalah fungsinya untuk mengait benang. Kemudian digunting. Nah, ini namanya gunting benang. Ini yang ketukar gini. Begini caranya, ya. Ini namanya gunting benang. Nail powder, gunting benang, kemudian persiapan alat adalah pinset. Nah, kemudian nanti ada kom 2, kom kecil. Yang satu isinya NaCl 0,9%. Kemudian satu lagi adalah betadine ya untuk desinfektan. Kemudian ada kain kasa steril secukupnya. Kemudian untuk menjahit kita membutuhkan ada ini kain ini, kain yang bolong. Cutball. Area yang bolong ini untuk daerah luka. Ini steril di dalam bak instrumen. Nah, biasanya alat-alat ini tentunya ini kan steril. Biasanya kain kasa itu nanti kalau di lapangan, kain kasa ini tidak seperti ini. Kain kasa nanti akan dibungkus kayak plastik, itu sudah steril dalamnya. Jadi ketika kita mau menuangkan, tinggal buka, tuangin. Yang penting jangan kesentuh tangan kita, ya. Ini kita tutup dulu. Nah, biasanya kita alat-alat yang steril ini kita bungkus. Nah, kalau nanti di ruangan ini tidak pakai kain, ada khusus ya di bagian CSSD. Ketika kita akan melakukan sterilisasi alat, itu ada kain khusus untuk menutup membungkus ininya alat steril ya. Cukup nggak? Kurang ini ya. Ya pokoknya nanti intinya mah ada kain di sana warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang putih ya. Jangan kaget nanti ketika Anda mau mensterilkan alat ke ruangan CSSD. Biasanya kan misalnya Neng bawa ini alat ke mana CSSD. Jadi Anda harus pertama Steril. Untuk mensterilkan alat ini harus kasih tanda dulu. Nanti kan diikat, nanti ada pengikatnya. Nah, ini harus dikasih etiket. Biasanya kita menggunakan ini plester ya, plester yang coklat. Ditulisin misalnya ruang Cilamaya Lama atau ruang Cilamaya Lama. Kalau punya Poltekkes, tulis Poltekkes. Jadi ketika kita ngambil, Bu mau ngambil kan nanti 2 jam diambil. Bu mau ngambil alat yang ruang Cilamaya Lama misalnya punyanya Poltekkes. Jadi orang CSSD yang ngambil aja. Gampang. Jadi kasih etiket dulu sebelum kita ngirim ke ruangan CSSD. Ya, nanti mungkin Anda akan disosialisasikan bagaimana cara prosedur untuk masuk ke ruangan CSSD. Nah, ini alat yang steril. Kemudian yang di luar sebelum kita menyiapkan ke yang steril, di sini ada anestesi. Untuk anestesi obatnya lidocain 1%. Kemudian ada spuit ya. Kemudian ada gunting perban. Ini jangan sampai salah, kemarin ada ya Ibu lihat menggunakan. Nah, ini bekasnya juga. Gunting perban menggunakan begini, guntingnya salah, harus ke atas. Begini. Bukan begini. Ya. Jadi cara megang juga perhatikan, ini bagian ini di bawah ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ada benang. Tadi yang benang jahit yang tadi dibaca ya. Nah, ini ada catgut dan ada catgut chromik ya. Nah, catgut chromik adalah digunakan untuk apa? Yang diserap atau tidak? Diserap. Yang diserap. Ini nggak ada ini ya Neng ya. Kemarin mah ada benang itu. Yang silek, ada nggak silek? Coba lihat di itu nanti, ada nggak? Ibu minta silek nih karena warnanya hitam. Kalau ini kan putih, nanti kalau dijahit. Ada silek nggak? Ini minta silek. Kemarin mah ada. Tadi kan semakin besar nomor semakin kecil. Kan kalau bisa untuk muka biasanya 0,5 dan sebagainya. Jadi semakin ke atas semakin kecil si benangnya. Ya. Paling tipis nomor 0 berapa Ibu nggak tahu tuh ya. Kalau yang itu kan biasa untuk kosmetik ya, lebih halus lagi jarang digunakan. Tapi rata-rata kalau untuk ngejahit episiotomi, untuk ngejahit yang ini biasa rata-rata nomor 30. Ini rata-rata standarnya ya. Jadi semakin
besar berarti semakin halus si ukuran benang ukuran benangnya ya. Nah ini steril, biasanya direndam dalam cairan khusus. Ini sudah dari produk ini dari pabriknya ya. Kemudian satu lagi adalah ini. Nah ini kan ada ini ada 2, ini jenis jarumnya. Tadi kan ada yang untuk otot, ada yang untuk otot, ada yang untuk kulit ya. Jarum. Masa nggak tahu ibu beli? Iya kail. Aku punya banyak. Nah, coba Anda perhatikan. Ini kan sama-sama melengkung. Suka Nah, di mancing. bagian ujung tajam, ini untuk menusukkan ke kulitnya. Nah, di bagian ujung ini ada lubang. Kayak seperti jarum biasa, jarum jahit, tapi kan beda. Beda bentuk. Juga beda. Nah, coba perhatikan di bagian tengah kan gepeng kan? Tajam. Nah, ini untuk menjahit kulit bagian luar. Karena kulit Guys, itu jarumnya Nah, gede banget. kalau otot ininya bulat sekelilingnya. Otot ini kan gepeng. Di bagian dalam kelihatan nggak? Enggak. Ini kan gap. Nah, kalau ini coba Itu tuh bandingkan. beda-beda Bu ukurannya atau sama? Ukurannya beda-beda. Kan semakin ada. satu ini Iya, tuh beda. ada yang dari kecil sampai yang besar, ada yang sama. Itu beda-beda dari tiap pabrik ya. Perhatikan, kalau ini kan gap nih. Ini kan ada segitiga. Gepeng kan ini? Oh, iya. Tajam kan ininya? Iya, Bu. Nah, kalau ini yang otot enggak, Oh, bulat. bulat. Jelas. Itu untuk membedakan ini jarum otot, ini jarum kulit. Masukin lagi nih ke dalam. Ntar masukin. Bisa lihat nih Sarah. Enggak belum. Gini Bin. Nah gitu. Soalnya udah gini kan dasar Masukin aja. udah masih. Kemudian persiapan yang lainnya adalah ada NaCl, larutan salin ya. Normal ini 0,9%. Nanti untuk membersihkan luka dan ngompres. Kemudian ada betadin. Ya. Berikutnya adalah ada tadi obat udah ya, lidocain, ada spuit. Mana spetnya? Itu Ibu. Oh, ini ngumpet dia. Ini benang udah. Kemudian ada Nirbeken, ada pengalas, dan ada sarung tangan steril ya. Model itunya mana? Nah, ini nanti pada saat BST ini kan pakai ini ya, ini jangan hilang ya, pembungkusnya. Ini untuk model kulit, untuk menjahit. Ya. Dapat Coba, Bu. Neng. Pakai tangannya Ibu. Di mana? Itu aja pakai badan pasien aja. Sombong. Ibu banget ya orang lebih. Oke. Nah, ini kita siapkan dulu YouTube. Apa ini? Nah, ini kan ampul juga sama. Ini kalau tidak ada kain basah, ini obat kalau misalnya ini kan ada obat di atas, tinggal sentil aja. Ya. Sentil sampai benar-benar obat turun ke bawah. Nah, setelah ini kemudian bisa pakai ini juga. Nah, ini kan bulat sekelilingnya kan ada tanda. Oh, berarti itu kan dari semua. Nah, yang penting mah jangan menghadap ke kita, ya. Ini bisa pakai ini juga. Ini simpan dulu. Nanti dapat satu-satu obat ampul. Nah, kemudian ini Rica. dibuka, tapi jangan semuanya. Bagian apa aja? Ya, kayak mau infus. Jadi kita warnanya nanti kita nyiapinnya. Siapin dulu. Ya. Nah, itu baru kita memberitahu pasien. Kita menjahit ceritanya ya. Selamat siang Ibu. Berhubung Ibu ada luka, kemudian banyak perdarahan, saya akan bantu untuk menghentikan perdarahan dengan cara menjahit luka Ibu. Apakah Ibu setuju? Nah, setelah inform konsen, kemudian serum kita tutup
Cuci tangan 6 langkah, skip. Kemudian langkah berikutnya adalah masang ini dulu, masang dulu pengalas. Ya, pengalas kita pasang. Ibu maaf ya Bu ya, kita pasang dulu pengalas supaya tidak kotor. Pasang ini apa? Pasang nirbekan. Kok ada ininya? Bisa nyala. Ini dia loh. Iya coba halangi saja ini, mengganggu stabilitas nasional. Nah, langkah berikutnya adalah pasang yang kanan dulu. Ini kanan. Dibukain dulu. Hah? Iya, soalnya udah ekspansi. Setelah menggunakan sarung steril yang sebelah kanan, ini jangan dipasang dulu. Apa yang dilakukan? Nah ini kan, ini steril dalamnya. Iya. Ini angkat, tapi terbalik simpannya. Nggak apa-apa, ini kan steril, kan udah ditutup. Ini ceritanya kan udah disterilkan. Bagian luar boleh dipegang kata ibu tadi, boleh Iya. dibuka nggak apa-apa, tapi jangan menyentuh ini. Iya, jelas. Nah setelah itu tangan kiri, nanti kecuali kalau ada asisten, kan biasanya kalau sendiri kan harus kita harus memperhatikan antiseptik. Tuangkan NaCl. Tuangkan betadin, makanya siapkan dulu supaya gampang. Coba kalau udah pakai ini, nah loh, bukan aku mahal sebelah ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ke ibu ya Bu buka. Punten Bu, tolong bantu saya. Kemudian ambil obat tangan kiri. Kemudian ini kencengin, lepas ininya tutupnya. Nah, ambil dulu obatnya. Ini anestesi, Bu. Ya, untuk anestesi. Mata ibu kanan aja. Hati-hati Bu ketusuk. Berarti sampai habis ya Bu? Iya. Masukkan one hand. Udah asal nutup tadi dulu, tapi kencenginnya. Setelah itu apa? Masukkan ini. Nah, ini. Enggak. Siap. Aman. Ini benang. Hati-hati, nggak apa-apa bagian dalamnya kan steril. Dah. Beres. Nah setelah itu baru pasang handscoon yang sebelah kiri. Ya. Ambil handscoon yang sebelah kiri. Tangan kiri jangan nyampah di tempat pasien. Buang. Kemudian baru kita masukkan. Udah selesai steril. Ya jadi tetap alat-alat tetap dalam keadaan steril kan. Nah langkah pertama adalah kita akan membersihkan luka pasien dulu ya. Luka pasien kita bersihkan dengan NaCl. Ambil ini apa namanya? Nah ini kita kencangkan dulu. Nah anestesi tadi kan ini masih ada udara. Jadi kalau ada udara kita sentil ke atas, kemudian tegak lurus, buang sedikit sampai dah. Kencengin. Dah, simpan. Setelah itu kita ambil ini apa? Pinset anatomi dan pinset chirurgi ya. Nah, cara megangnya ini. Posisi apa? Posisi bawah begini. Jadi ambil satu lembar, celupkan ke dalam NaCl. Kemudian dijepit bagian ujung.
Nah, ujung sama ujung dijepit, kemudian ada peras. Oh maaf, ini kan menjahit ya, lupa, maaf. Nah, ini harus pakai paper aja. Membersihkan ya untuk luka yang kotor, kecuali kalau nanti perawatan luka itu ya. Kalau untuk yang luka ini apa, luka nanti mengganti balutan, baru seperti itu. Ini juga sama. Nah, bersihkan luka. Ada saya kan banyak darah ya. Bersihin aja lah. Bersihkan luka. Nah ini jangan begini. Tapi sekitar ini aja searah ya. Bersihkan. Buang. Bersihkan sampai benar-benar luka bersih menggunakan NaCl 0,9%. Jadi kalau misalnya di UGD lukanya kotor dari misalnya apa namanya? Kotor dari banyak itu biasanya pakaian H2O2 kita bersihkan, kemudian baru itu atau diirigasi dulu ya. Oke, setelah bersih, kemudian lakukan desinfeksi menggunakan desinfektannya betadine ya. Kita gunakan deper, celupkan ya. Kemudian oleskan di sekitar luka ya. Kelihatan ini menempel plastik. Setelah itu baru ini pasang. Mau kemana lagi? Duk bolong. HP-nya panas kan? Duk bolong kita pasang. Lukanya panas. Setelah itu baru lakukan anestesi. Anestesi ini kita menggunakan lidocain 1%. Kemudian ini kalau misalnya lukanya panjang ini kita bisa kanan kiri ya. Kecuali kalau lukanya pendek bisa satu arah aja. Dengan perhatikan posisi lubang jarum menghadap ke atas ya. Kemudian posisi sudut berapa derajat kalau subkutan? Subkutan itu 10 sampai 25, 45. Jadi bingung Ibu yang mana nih yang benar? 45. Subkutan berapa derajat? 45 derajat. Ya kalau 90 seperti ini berarti kan begini. Ya. Ibu saya suntik dulu ya Bu, suntik baal supaya nanti pas dijahit Ibu tidak sakit. Maaf ya Bu ya. Tarik napas panjang Ibu. Masukkan. Oke, tangan kiri pindah. Aspirasi. Kemudian dorong. Pelan-pelan. Aspirasi kalau ada darah berarti tarik ya. Oke, ini ceritanya dimasukkan. Nah, kalau misalnya lukanya panjang, ini bisa dari arah sini dan sebelah sini. Tarik dulu. Kemudian di sini. Bisa kalau bisa panjang, tapi kalau misalnya itu mah nggak usah. Ini sama aspirasi lagi. Ada darah nggak? Kalau nggak ada darah, masukkan pelan-pelan. Nah, itu keras ini nggak bisa masuk. Dah. Anggaplah masuk obat. Oke. Anestesi selesai. Tadi berapa lama reaksi obat? 10 sampai 15. 5 sampai 10 menit. Nah, sambil menunggu obat bereaksi, kita siapkan nal pudar sama jarum sama benang. Kan sambil nunggu ini nih. Bu sebentar Ibu ya, sambil nunggu obat bereaksi saya nyiapin dulu alatnya Ibu ya untuk menjahit. Oke. Kita siapkan pertama adalah kita menyiapkan benang. Nanti lupa main comot. Itu kalau di kamar bedah main comot gitu udah ya apa namanya? Bener. Galak di bedah itu. Karena kan itu resikonya ke pasien ya. Jadi jangan sembarangan mengambil itu dengan tangan telanjang gitu. Nah kita keluarin dulu si benangnya secukupnya. Oke. Kemudian gunting. Si jarum dijepit dulu, ini sepertiganya bagian atas. Nah ini begini jepitnya, bukan begini ya, begini nih, kelihatan? Kelihatan. Nah kunci, itu kunci. Nah setelah itu pegang tangan kiri, kemudian ambil gunting apa? Kelihatan. Nah, benang. Nah caranya bagian ujung
benang, taruh di sini, dijepit pakai ibu jari. Jelas kelihatan nggak? Nah, setelah itu tangan kanan mengambil benang, masukkan ke lubang antara ini. Gunting nal pudar. Udah masuk ke sini nih, sebelah kanan. Galangan. Nah, di sini kan ada lubang untuk menjahit. Jelas? Ya. Ini udah siap. Nah, kemudian kita simpan dulu. Ya. Ibu sakit nggak di sini? Nah, sakit nggak? Kita coba cek dulu. Oh, nggak sakit. Oh, berarti obat sudah bereaksi. Jadi kita sudah boleh melakukan penjahitan. Oke. Kemudian langkah berikutnya, nal pudar yang sudah yang sudah lengkap ini dengan jarum sama benang. Pegang tangan kanan. Gini cara megangnya. Ibu jari satu masuk, kemudian jari tengah masuk ke sini. Cara megangnya. Ya. Kemudian tangan kiri ambil ini, insert chirurgi. Pegang tangan kiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini kan ada luka yang terbuka, kan ada jaringan yang kontinuitas jaringan kan terpisah. Nah, jadi yang satu tangan menjepit jaringan yang sebelahnya. Nih. Angkat. Ya. Kemudian tangan kanan ini terlalu kurang bawah. Tangan kanan tusukkan ke kulit yang diangkat tadi, ya. Kemudian setelah itu ambil lagi yang sebelahnya. Kemudian gabungkan. Dorong sampai mentok. Lepas nal pudar. Buka. Setelah itu jarum tarik. Pakai nal pudar. Ini boleh simpan sini nggak apa-apa. Ini kan steril. Yang hijau ini, ya. Bolong. Kemudian pegang pakai tangan kiri. Setelah keluar jarumnya, tarik pelan-pelan jarum, benang. Nah, ini harus disisakan untuk membuat simpul. Jadi jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Yeah. Sampai sini jelas? Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat simpul. Caranya bagaimana? Bagian benang kita pegang dengan tangan kiri, tangan kanan simpan di atas benang. Putar 2 kali. 1, 2. Dah. Setelah itu buka nal pudar. Kait bagian ujung benang, tarik ke arah yang berlawanan. Setelah itu buat lagi itu simpul. Masukin. Buka, Masuk. kait, tarik ke arah yang base. Ini error. Dua kali supaya kuat. Ini ya ini. Ada error. Nah, udah 2 kali misalnya ya. Setelah itu langkah berikutnya kalian simpan dulu. Ambil gunting benang. Nah, jadi si benang satu dengan yang lainnya kita gabungin. Nah, jadi ini harus nanti membuat itunya harus sejajar. Kalau kanan semua, kiri semua. Jadi kan jangan di tengah ya simpulnya, tapi di bagian samping simpulnya. Kemudian gabungkan, kemudian gunting kurang lebih 1 cm. Udah satu. Ya kayak namanya simpul tunggal. Jadi satu-satu kita ngejahitnya. Jelas. Ya, Bu coba lagi jahit ya. Ini cara megang juga harus ini nih, Anda harus terampil yang megang ininya. Jangan asal jepit aja. Jadi ini dijepit. Satu kali lagi. Kunci. Ambil. Bukan yang punya. Jadi pusing. Nah, baru kita. Nah, kemudian untuk penjahitan berikutnya, jadi dari jahitan pertama ke jahitan berikutnya adalah jaraknya kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi kita lakukan penjahitan lagi sama seperti tadi. Jadi diangkat ya, kemudian tusukkan. Kemudian ambil satu lagi yang sebelahnya, gabungkan. Kemudian dorong pelan-pelan sampai mentok. Lepas nal pudar.
tarik jarum sampai keluar. Ya. Ini simpan, kemudian tarik pelan-pelan. Simpulin weh. Masih ada setiap hari, terutama di ruangan bedah sama di ruang kebidanan. Itu pasti ada mengganti balut setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk membalut sebenarnya ini lebih apa ya? Lebih simpel dibandingkan dengan menjahit. Ini sama, nanti juga alat yang sudah kita yang akan kita gunakan ini sudah ready, sudah disterilisasi dulu di ruangan CSS-nya jadi. Nah, nanti sebetulnya jadi hanya satu kom ini nanti akan kita tuangkan sama seperti tadi NaCl. Nah, biasanya di ruangan nanti NaCl kadang-kadang dicampur dengan gentamisin, antibiotik berupa ampul, nanti tinggal ditarik dari ampul, tusukkan di sini. Itu berarti ada antibiotiknya biasanya, ya. Itu untuk ngompres luka biasanya. Kemudian ini yang kita perlukan alatnya adalah, nah nanti kain kasa tidak seperti ini. Di ruangan kain kasa akan dibungkus oleh plastik yang steril. Nanti tinggal buka seperti tadi pelaksanaannya. Ya ini umpamakan udah dibuka, udah dimasukin. Nah, kemudian alatnya sangat praktis ya. Nah, kalau misalnya kita ada pasiennya ada jahitan, berarti kita perlu menyiapkan gunting benang yang tadi yang ada lakukan. Nah, kemudian pinset anatomi dan pinset chirurgi. Kalau misalnya kita dinas di ruangan penyakit dalam, ada pasien gangren, ada jaringan yang mati, yang nekrosis, kita perlu menyiapkan gunting jaringan untuk menggunting daerah yang itu pinggir-pinggirnya tinggal digunting aja. Tapi jangan sampai mengenai jaringan yang luka, nanti sakitan. Tapi kalau jaringan mati digunting mah pasien nggak kesakitan. Jadi hati-hati sekali ya. Itu untuk melakukan nekrotomi, jelas atau debridement ya. Ini kesiapan ini kalau ada di ruangan nanti di penyakit dalam ini ya, kesiapan ini. Nah, itu aja, ini kita bungkus. Ini udah steril ini. Oke. Ya. Sodium klorida sama aja. Gunting benang kalau ada jahitan yang harus diangkat. Kemudian ada gunting jaringan kalau ada jaringan yang nekrosis. Kemudian ada pinset anatomi, ada pinset chirurgi, ada kom 1 kosong. Ini ada dari ruangan CSSD ya. Kemudian nanti di luar itu ada kain kasa ya steril. Kemudian ada sarung tangan steril, ada sarung tangan bersih, ada alcohol swab, ada cairan NaCl 0,9. Kalau misalnya ada obat ya tinggal masukin aja. Kemudian kalau misalnya pasiennya dapat salep, kita siapkan salepnya. Ya. Nah, kemudian ini kalau biasanya pada pasien mau pulang, ini untuk pasien yang SC, post SC ketika mau pulang, nah ini ada yang namanya film Island dressing. Artinya nanti luka ini supaya pada saat pasien pulang kan boleh, kan nanti kan dia kontrol lagi seminggu berikutnya supaya pasiennya bebas mandi dan sebagainya. Ini kan anti air. Ini kita tinggal nempel ini aja, buka, tempelin. Jadi di sini aman kalau terkena air. Ya, ini kan berupa ini penutupnya. Nah, ini kayak plastik, tempelin di sini. Ya. Nah, itu kalau ini yang terutama untuk di ruangan nipas nih nanti. Ya, kalau ini jadi Anda nggak kaget, ini untuk ditempel di segi atasnya ya. Oke, kemudian sarung tangan steril, sarung tangan bersih, kemudian ada pengalas, ada nirbekan. Kemudian ada gunting perban. Nah, tadi hipapik mana? Tadi mana hipapik? Plester daerah sekitar luka bisa menggunakan mikropor, tapi jangan menggunakan plester yang ini ya, plester yang coklat. Karena itu sebagian besar pasien banyak yang alergi. Pertama alergi, kedua pada saat kita mengangkat plesternya agak susah ya, jadi terlalu nempel nih. Ini namanya hipapik seperti ini, jadi kayak jaring-jaring. Ini tinggal digunting aja disesuaikan dengan panjang luka. Ya, jadi kalau misalnya sebelum kita mengganti balut, kita ukur dulu ininya apa, panjang lukanya. Nah, ini tinggal disimpan, maaf ya Bu ya. Nah, ini nanti tinggal balik segini. Nah, kita gunting, siapkan dulu. Pas turun dulu. Udah ini berarti sama. Coba gunting kamu. Jadi zaman baheula sudah berapa puluh tahun.
Nah biasanya di papik ini kan ada bagian tengah. Nah Anda tinggal gini aja. Jangan dibuka dulu, ya. Asal gini aja. Nah ini, pelan-pelan buka. Plus. Ya, jadi kita praktekkan cara ini. Oke, kita siapkan. Yang pertama memberitahu pasien. Ya biasanya kan untuk yang kebidanan hari ketiga baru kita ganti balut, atau misalnya kalau sekalian up jahitan biasanya hari keempat dan hari kelima biasanya di up semua atau diangkat semua. Ceritanya pasien hari kelima ibu akan mengangkat jahitan semua. Jadi memberitahu pasien, ibu selamat siang, ibu hari ini waktunya mengganti balutan. Hari ini kebetulan sekalian hari kelima dan kita lihat dulu kondisi lukanya. Kalau misalnya kering, lukanya tidak ada nanahnya dan tidak basah, saya akan membantu untuk mengangkat jahitan. Agak sedikit sakit, tapi ibu bantu dengan ibu jangan tegang, ibunya rileks. Kemudian kalau pada saat diangkat jahitan terasa sakit, ibu tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan melalui mulut. Nah, setelah beritahu pasien, biasa sekarang kita pasang jangan 6 langkah, kemudian baru kita pasang sarung tangan bersih. Jadi emang nggak pakai yang steril ya Bun? Sementara pertama pakainya yang bersih dulu. Pasang pengalas. Maaf ya Bu ya, saya pasang dulu pengalas supaya tidak kotor. Tegakkan, direbekkan. Langkah pertama adalah siapkan alkohol swab. Basahi plester, ya. Basahi dulu semuanya. Oke, kalau sudah basah semua, ini pelan-pelan. Nah, apalagi pasien yang post SC biasanya kan di daerah bawah, di segmen bawah rahim untuk penyayatan kan ada yang begini, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi kalau yang di sini kan biasanya dekat dengan Mount Veneris, banyak bulu kan, itu harus hati-hati pelan-pelan. Jadi ini harus basahnya harus basah banget si plasternya itu. Pasien biasanya sakitan ya, jadi tolong diperhatikan juga kondisi pasien. Jadi kalau banyak bulunya itu Anda basahin dulu sampai basah, baru pelan-pelan nariknya. Itu kan sakit ya, kasihan pasiennya. Kecabut kan sakit. Ini kita lepas dulu. Nah, karena kita menggunakan handscoon bersih, tangan kita tidak boleh menyentuh luka bagian dalam. Jadi kita cukup hanya mengangkat balutan yang kotor. Nah, caranya adalah karena ini kan lukanya begini. Jadi sesuai dengan arah luka. Jangan oke. Buang, lepas sarung tangan. Setelah itu kemudian buka ini apa? Nah, ini kalau ada kalau ada obat, betul tadi ya, bukan obat itu. Tahu kan cara buka ini, biasanya kan kalau yang baru masih tertutup, caranya gimana? Pakai belakangnya. Jangan lupa ini di bagian luar itu kan ada ada tusukan, ada bagian yang tajam, jadi tinggal dibalik aja. Nah, itu akan terbuka. Ya. Takut ada yang nggak tahu. Oke, ini dibuka. Ini nggak apa bagian luar kita pegang ya, yang bagian dalam jangan. Oke. Setelah itu pasang kayak tadi handscoon steril. Yuk. Ugi, tingkat 1 besok masih ada nge-lab? Ada Ibu. BST, besok BST. Oh, besok BST ya? Iya. Ada yang mau pakai juga berapa mau BST juga mereka yang ada. Paling ruangan berapa? Berapa ruangan? Kalau enggak, ruangan ini pakai enggak? BST berarti besok Dengan steril, ya. Balikin, simpan. Tangan kiri, nah, tuangin ini NaCl.
Kemudian satu lagi, ini kan posisinya bukan seperti ini, pakai wadah. Jadi sebelumnya buka dulu sedikit, nah baru tinggal ambil ya, masukin. Ya, udah selesai, udah tinggal pasang ini, pasang sarung tangan yang sebelahnya. Oke, langkah pertama adalah membersihkan daerah luka. Gunakan pinset anatomi dan silogi. Celupkan ke dalam barutan NaCl, kemudian diperas. Jepit bagian ujung. Kayak tadi ya. Ya, kayak tadi sama ya. Atas bawah. Tapi berlawanan. Nah, tinggal diputar aja. Kayak begitu. Jadi lapar. Pelan-pelan. Oke. Kemudian ini dijepit bagian bawah. Nah, kemudian si ininya ditekan apa ya. Nah, ini jangan dilepas. Digulung. Bersihkannya gini. Nah, jadi sampai digosok-gosok benar-benar gitu. enggak digosok. Gini aja. Nah, kalau misalnya kelihatan ada kemerahan, ya. Ini biasa kita lakukan kontrol push. Caranya gimana? Emang ini sakit ya kepasnya. Jadi pertama ini simpan kain kasa kering, simpan di atas luka. Nah, biasanya kan posisi perut kan begini. Iya. Nah, jadi cairan biasanya kan di bawah, tidak di atas. Nah, ini memang agak sedikit sakit, Ibu. Saya akan kontrol ada nanah tidak ya, Bu ya. Tapi emang ini agak sakit, Ibu ya. Tolong bantuannya Ibu rileks dan tarik napas panjang sebentar ya, Bu ya. Nah, ini caranya, ini kan luka di tengah. Ini jangan lukanya yang dipijit. Tapi bagian samping. Nah, ini pun sakit kan, sama aja. Jadi Anda tekan pelan-pelan. Nah, ditekan ini supaya cairan yang di bawah itu keangkat. Nah, setelah itu baru dilihat di sini. Biasanya kalau kering berarti bagus, tidak ada nanah. Tapi kalau misalnya ini ada apa? Ada basah, ada nanah, warna hijau, warna kuning, nggak ada darah, ya udah. Berarti jangan di-up jahitan, jangan dulu. Nah, ini ceritanya kering. Oke, kalau kering, tempatkan kain kasa kering di samping luka. Kemudian ambil pinset silogi sebelah kiri, pegang. Kemudian ambil gunting sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengangkatan jahitan. Ya, Ibu, maaf ya Bu ya, benangnya akan saya angkat. Sedikit sakit, Ibu tolong tarik napas panjang ketika diangkat. Kalau sakit, Ibunya rileks ya Bu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bagian simpul, tadi ada simpul nih. Ya, bagian simpul dijepit, tarik ke atas, tarik ke arah yang berlawanan. Ada celah kan? Nah, ada celah, gunting. Ini mata Ibu Nageda, ini kurang. Saat digunting, gunting ini dirapatkan. Untuk apa? Untuk menahan ini. Tangan kiri narik pelan-pelan. Simpan di sini. Jelas? Jelas, Bu. Satu lagi ya. Terus satu lagi ya Bu, jahitannya belum selesai. Jepit, tarik ke atas, tarik ke arah yang berlawanan, ada celah, kait, gunting. Ini dapatkan, tahan di sini. Kulitnya. Kalau nggak ditahan kan nggak jual kata orang.